Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas materi turunan fungsi aljabar, yaitu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam pengertian turunan fungsi aljabar, yaitu turunan fungsi yang juga dikenal sebagai diferensial, adalah fungsi baru yang berasal dari fungsi awal. Misalnya, jika terdapat fungsi f(x), maka turunannya dituliskan sebagai f aksen x. Nilai turunan tidak bersifat tetap, melainkan berubah mengikuti nilai variabel yang dimasukkan. Secara umum, turunan menggambarkan bagaimana suatu besaran berubah ketika besaran lain yang berkaitan dengannya juga mengalami perubahan. Secara matematis, turunan dapat dituliskan sebagai dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen yang dihasilkan f aksen x, dan didefinisikan menggunakan limit f aksen x sama dengan lim x mendekati 0 fx plus h min fx per h. Selanjutnya, kita masuk ke rumus dasar turunan fungsi aljabar. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan c adalah konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Contohnya, jika fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0 karena nilai tetap tidak mengalami perubahan. Kedua, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1, artinya pangkat dikalikan ke depan, lalu dikurangi 1. Contohnya, x pangkat 3 turunannya menjadi 3x pangkat 2. Lalu ketiga, turunan konstanta kali fungsi. Jika fx sama dengan k kali gx, maka konstanta tetap dikali dengan turunan fungsinya. Contohnya, 4x pangkat 2 turunannya menjadi 8x. Dan yang terakhir, turunan jumlah atau selisih fungsi. Jika fungsi dijumlahkan atau dikurang, maka turunannya tinggal diturunkan masing-masing. Contohnya, 3x pangkat 2 plus 5x min 2. Turunannya adalah 6x plus 5. Itu adalah rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Setelah memahami pengertian dan rumus dasar turunan fungsi aljabar, sekarang kita akan mencoba menerapkannya ke dalam contoh soal agar lebih memahami cara penyelesaiannya. Kita mulai membahas soal yang pertama. Diketahui fungsi fx 3x kuadrat min 2x plus 1. Tentukan turunannya. Turunan dari fungsi fx kita tulis sebagai f aksen x. Sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Untuk soal seperti ini, kita turunkan satu persatu setiap suku yang ada pada fungsi tersebut. Pertama, turunan dari 3x kuadrat, caranya angka 2 sebagai pangkat kita kalikan ke depan, jadi 3 dikali 2. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, karena 2 dikurangi 1 menjadi 1, maka tersisa x pangkat 1. Selanjutnya, turunan dari min 2x pangkat x di sini adalah 1. Kita kalikan 1 ke depan sehingga menjadi min 2, karena 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dari x bernilai 1 maka hasilnya cukup min 2 saja. Kemudian, turunan dari 1 adalah 0, dan 0 kita tidak perlu dituliskan. Secara kita sederhanakan, 3 kali 2 hasilnya adalah 6, x pangkatnya itu 1, boleh ditulis x saja, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 6x min 2. Itulah cara penyelesaian yang pertama. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus 1. Tentukan turunannya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Seperti soal sebelumnya, turunan dari fx kita tulis sebagai f aksen x. Cara mencarinya tetap sama, yaitu kita turunkan satu persatu setiap suku. Pertama, turunan dari 1 per 3x pangkat 3, caranya pangkat 3 kita kalikan ke depan, jadi 1 per 3 dikali 3,
Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 sehingga menjadi X pangkat 2. Selanjutnya turunan dari X kuadrat pangkat 2 kita kalikan ke depan menjadi 2. Lalu pangkatnya dikurangi 1 sehingga menjadi X pangkat 1 atau cukup ditulis X saja. Berikutnya turunan dari min 3X, pangkat X adalah 1, maka hasilnya turunannya adalah min 3. Terakhir, turunan dari 1 adalah 0, dan 0 tidak perlu ditulis. Sekarang kita sederhanakan, 1/3 dikali 3 hasilnya 1, sehingga menjadi X pangkat 2 lalu ditambah 2X, kemudian dikurangi 3. Jadi diperoleh F aksen X sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Itulah penyelesaian yang nomor kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4. Tentukan f aksen x. Perhatikan pangkatnya terlebih dahulu. Di sini pangkatnya adalah 4. Sesuai dengan aturan pangkat, kita kalikan pangkat ke depan. Jadi angka 4 ditulis di depan lalu dikalikan dengan koefisien yang sudah ada, yaitu 3. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Dari 4 menjadi 3. Sehingga diperoleh f aksen x 4 kali 3x pangkat 3. Sehingga kita sederhanakan 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka hasil akhirnya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 3. Itulah adalah jawaban dari contoh soal yang ketiga. Sekarang kita akan membahas soal yang keempat. Diberikan fungsi fx sama dengan min 4 akar x pangkat 3. Tentukan turunannya, yaitu f aksen x. Jika kita menemukan soal turunan yang masih berbentuk akar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Pada soal ini, terdapat akar x pangkat 3. Bentuk akar tersebut dapat kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu akar x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3/2, sehingga fungsi semula berubah menjadi fx min 4x pangkat 3/2. Setelah fungsi sudah dalam bentuk bilangan berpangkat, barulah kita bisa mencari turunannya. Sekarang perhatikan pangkatnya, yaitu 3/2. Sesuai aturan turunan, pangkat kita kalikan ke depan terlebih dahulu. Jadi, 3/2 dikalikan dengan min 4. Kemudian, pangkatnya kita kurangi 1. 3/2 dikurangi 1, maka hasilnya 1/2. Diperoleh f aksen x sama dengan 3/2 kali min 4 kali x pangkat 1/2. Selanjutnya kita sederhanakan. 3 kali min 4 hasilnya min 12. Kemudian dibagi 2 hasilnya min 6. Sehingga hasil akhirnya adalah f aksen x sama dengan min 6x pangkat 1/2. Karena x pangkat 1/2 sama dengan akar x, maka hasil tersebut juga dapat ditulis sebagai f aksen x sama dengan min 6 akar x. Itulah jawaban dari contoh soal yang keempat. Sekarang kita akan membahas soal yang terakhir atau yang kelima. Diketahui fungsi fx sama dengan 7x kuadrat min 10x plus 6. Tentukan f aksen. Jika kita menemukan soal turunan seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah dengan menurunkan setiap suku satu persatu. Mulai dari suku pertama, kemudian suku kedua, dan terakhir suku konstanta. Pertama, turunan dari 7x kuadrat pangkat 2 kita kalikan ke depan sehingga menjadi 2 kali 7. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Dari 2 menjadi 1 sehingga diperoleh 14x. Kedua, turunan dari min 10x. Pangkat x adalah 1 sehingga hasilnya turunannya adalah min 10. Ketiga, turunan dari 6 adalah 0. Dari 0 tidak perlu dituliskan. Sekarang kita gabungkan hasilnya. F aksen x sama dengan 14x min 10. Itulah bentuk jawaban dari contoh soal yang kelima.
Demikianlah video pembelajaran mengenai turunan fungsi aljabar yang telah saya sampaikan melalui pembahasan pengertian, rumus dasar, dan serta beberapa contoh soal. Dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi aljabar dapat ditentukan dengan menggunakan aturan pangkat dan menurunkan setiap suku secara sistematis. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep turunan fungsi aljabar yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.